Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua urusan kita dan dimudahkan rejeki kita, amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita. Jangan lupa absen ya dari aman kalian menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah perumahan mewah pinggiran kota, tinggal seorang pria tua bernama Pak Wiryo. Usianya sudah menginjak 68 tahun, tubuhnya bungkuk, kulit keriput dan rambut memutih. Tapi ia masih kuat bekerja sebagai tukang kebun dan pembantu rumah tangga. Setiap pagi, ia menyapu halaman, memangkas rumput, dan menyiram tanaman di rumah besar milik keluarga Arman, mantan pejabat kaya raya yang kini lebih sering berada di luar negeri bersama istrinya. Pak Wiryo bukan hanya pekerja di rumah itu, ia sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Puluhan tahun ia bekerja di situ, sejak anak majikannya, Nadira, masih kecil. Nadira kini sudah dewasa, cantik, berkulit bening, dan memiliki senyum yang selalu dirindukan banyak orang. Tapi 2 tahun lalu, hidup Nadira berubah drastis. Kecelakaan mobil merenggut kedua kakinya. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah, dan sejak saat itu, Nadira hanya bisa duduk di kursi roda. Dunia Nadira yang dulu cerah, perlahan menjadi gelap dan sepi. Orang tuanya yang sibuk bekerja di luar negeri, tak punya cukup waktu untuk menemani Nadira setiap hari. Hanya Pak Wiryo yang selalu ada. Dia yang memandikannya, menyuapinya, mendorong kursi rodanya ke taman, bahkan menenangkannya saat Nadira terbangun dari mimpi buruk. Perlahan, hubungan mereka yang awalnya sekadar majikan dan pembantu, berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat dan intim, meski tanpa satupun kata cinta terucap. Setiap sore, Pak Wiryo akan membuatkan teh hangat dan membacakan buku untuk Nadira di taman belakang. Suara tuanya yang berat justru menenangkan hati Nadira. "Pak Wiryo, hidup saya ini seperti penjara. Tapi saat Bapak di dekat saya, entah kenapa saya merasa bebas," kata Nadira suatu hari sambil menatap langit. Pak Wiryo hanya tersenyum. Hidup ini memang keras, enduk. Tapi selama kita masih bisa bersyukur, itu artinya kita masih punya harapan. Hari-hari berlalu, gosip mulai muncul. Tetangga mulai memperhatikan bahwa Nadira dan Pak Wiryo terlalu sering berdua. Bahkan saat malam hari, lampu di kamar Nadira kadang masih menyala dan Pak Wiryo terlihat keluar dari sana. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik, merasa ada yang tidak beres. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar itu. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menggelegar. Rumah itu gelap karena aliran listrik mati. Nadira panik. Ia tak bisa bergerak bebas dan takut dengan gelap. Pak Wiryo yang tidur di paviliun kecil di belakang rumah, mendengar suara teriakan Nadira dan berlari masuk. Ia temukan Nadira menangis di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa ragu, Pak Wiryo masuk dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Tenang, enduk. Bapak di sini." "Aku takut, Pak. Aku benci gelap. Aku benci sepi. Aku benci semuanya." Hening sesaat. Hanya suara hujan yang terdengar. Tangan Nadira menggenggam tangan Pak Wiryo lebih erat. Bahkan menariknya agar duduk lebih dekat. "Aku gak mau sendiri lagi, Pak. Bolehkah aku minta tolong untuk hal yang mungkin Bapak anggap salah?" Pak Wiryo menatap Nadira. Matanya bergetar. Ia tahu batas yang tak boleh dilewati sedang di ujung mata. Tapi malam itu, semuanya berubah. Dan malam itu, menjadi awal dari sebuah kisah yang akan membuat satu kampung geger. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Tapi di rumah besar keluarga Arman, suasana justru terasa mencekam. Nadira belum keluar kamar seperti biasanya. Biasanya ia sudah duduk di kursi rodanya, menunggu Pak Wiryo membawakan teh hangat. Tapi pagi itu berbeda. Pak Wiryo sendiri terlihat gelisah. Semalam, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia melanggar batas.
Ia melanggar akalnya. Tapi entah mengapa, hatinya tak merasa bersalah. Malam itu bukan soal nafsu, tapi soal dua jiwa yang sama-sama kesepian. Dua hati yang terlalu lama tidak dipeluk oleh kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai menunjukkan perubahan. Ia sering muntah di pagi hari, mudah lelah, dan emosinya naik turun. Pak Wiryo khawatir. Ia mengira Nadira jatuh sakit. Tapi saat dokter keluarga datang memeriksa, semua orang terdiam saat dokter berkata, "Nadira, kamu hamil. Usianya sudah hampir 2 bulan." DG. Suasana mendadak sunyi. Nadira menunduk. Pak Wiryo yang berdiri di pojok ruangan tampak pucat pasi. Tak butuh waktu lama, berita itu menyebar. Ayah Nadira, Pak Arman, yang sedang berada di luar negeri, langsung pulang terburu-buru. Dengan marah, ia membentak Nadira. "Siapa yang melakukan ini? Siapa?" Tapi Nadira hanya diam. Ia menatap ayahnya dengan mata yang tenang namun menyakitkan. "Aku tidak diperkosa, Ayah. Aku mencintainya. Dan dia adalah orang yang selama ini menyelamatkanku." "Siapa? Siapa yang kau maksud?" "Pak Wiryo." Brak. Piring di meja jatuh. Pak Arman langsung menoleh ke arah Pak Wiryo yang berdiri membeku di ujung ruangan. Kau kayak binatang tua. Pengkhianat. Bapak akan kulaporkan ke polisi." Pak Wiryo tak membela diri. Ia tahu, tak ada pembelaan yang bisa membuat orang percaya padanya. Tapi saat itu, Nadira berdiri dari kursi rodanya, meski goyah, dan berteriak, "Jangan salahkan dia. Aku yang memintanya tinggal. Aku yang minta ia mencintaiku. Karena tidak ada satu orang pun yang membuat aku merasa hidup lagi, selain dia." Suasana menjadi sunyi. Ponsel dengan panah kanan cerita menyebar viral di medsos. Tak lama kemudian, seorang pembantu rumah tangga yang tak sengaja mendengar percakapan itu merekam diam-diam dan menyebarkannya ke media sosial. Judul video: "Kakek tua dituduh hamili gadis lumpuh majikannya." Dalam 24 jam, video itu menyebar di TikTok, Instagram, dan YouTube. Netizen terbelah. "Kakek bejat. Harus dipenjara." Tapi tunggu dulu. Nadira sendiri yang ngaku cinta. Gimana tuh? Kisah cinta atau kriminal? Waduh, ini MAH kayak FTV dosa cinta sejati jadi satu paket. Banyak YouTuber reaksi mulai membahas kisah ini. Media nasional bahkan datang meliput rumah keluarga Arman. Wartawan berkumpul, memaksa Pak Wiryo bicara. "Apakah Anda sadar tindakan Anda melanggar norma? Apakah benar Anda memanfaatkan kondisi korban?" Tapi Pak Wiryo hanya menjawab tenang. "Saya tidak membela diri. Tapi saya hanya tahu, saya mencintainya dengan tulus. Tidak lebih. Tidak kurang." Tokoh agama dan polisi turun tangan. Majelis ulama setempat angkat suara. Polisi sempat membawa Pak Wiryo untuk dimintai keterangan. Tapi Nadira menolak menyebut dirinya korban. Ia bersikeras bahwa hubungan itu terjadi atas dasar cinta dan keinginan bersama. "Saya lumpuh. Tapi saya bukan boneka. Saya berhak memilih siapa yang saya cintai." Ayah Nadira akhirnya tak kuasa menahan rasa malu. Ia jatuh sakit karena stres. Sementara para tetangga terus memperbincangkan aib ini di warung dan masjid. Lampu putar mobil polisi puncak konflik. Di hari ke-40 kehamilan Nadira, Pak Wiryo menghilang. Ia meninggalkan surat untuk Nadira. "Maafkan aku, Enduk. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi dunia tak siap menerima cinta seperti ini. Aku pergi bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku terlalu cinta, hingga tak sanggup membuatmu menderita lebih lama." Nadira pingsan saat membaca surat itu. Perburuan mencari Pak Wiryo pun dimulai. Apakah ia benar-benar kabur? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Sudah seminggu sejak kepergian Pak Wiryo. Nadira tak henti menangis. Ia menolak makan, tubuhnya melemah, dan kandungannya mulai terancam. Seluruh Indonesia masih heboh membicarakan kasus ini, bahkan media luar negeri mulai melirik.
Banyak yang menyebutnya cinta aneh dari negeri timur. Tapi satu hal belum pernah diungkap. Siapa sebenarnya Pak Wiryo? Detektif 2. Dua fakta mengejutkan terungkap. Seorang wartawan investigatif muda bernama Dimas datang ke rumah keluarga Arman. Ia merasa ada kejanggalan dalam identitas Pak Wiryo. Setelah menelusuri data kependudukan, ia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Pak Wiryo bukan orang sembarangan. Nama aslinya adalah Dr. Wiryawan Hakim, dosen psikologi Universitas Negeri yang menghilang 15 tahun lalu akibat tragedi keluarganya terbunuh dalam kerusuhan. Setelah tragedi itu, Wiryawan mengalami gangguan jiwa ringan, hidup menggelandang, hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang ibu, yakni istri pertama Pak Arman, dan dipekerjakan sebagai tukang kebun di rumah mereka. Pak Arman sendiri tahu siapa Pak Wiryo sebenarnya, tapi menyembunyikannya demi membalas budi pada istrinya yang sudah tiada. Patah hati fakta itu mengubah segalanya. Saat berita ini tersebar, publik mulai berbalik membela Pak Wiryo. Ia bukan hanya seorang kakek tua biasa. Ia seorang pria yang kehilangan segalanya, tapi masih bisa mencintai dengan tulus. Di tengah hujan deras, Nadira keluar dari rumah dengan kursi rodanya, mengejar mobil wartawan yang katanya melihat sosok Pak Wiryo di sebuah pondok pesantren tua di desa tetangga. "Bapak, kalau Bapak masih hidup, tolong pulang. Aku dan anak kita butuh Bapak." Tangis Nadira pecah di tengah derasnya hujan. Dan tiba-tiba, dari balik pintu kayu pondok yang hampir roboh, muncul sosok tua berjubah abu-abu, memegangi tongkat. Pak Wiryo berdiri di sana, matanya basah. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya, tapi masih menatap Nadira dengan cinta yang sama. "Maafkan Bapak. Bapak hanya takut kau menderita. Aku tidak butuh dunia ini menerima kita. Aku cuma butuh Bapak." Cincin pernikahan yang mengguncang dunia maya. Beberapa minggu kemudian, setelah semua polemik mereda, Nadira dan Pak Wiryo resmi menikah secara sederhana di sebuah pesantren. Pernikahan itu viral dan ditonton jutaan orang. Netizen membuat tagar cinta tanpa logika. Video pernikahannya ditonton lebih dari 30 juta kali di TikTok dalam 24 jam. Banyak yang bilang, ini cerita paling aneh tapi paling menyayat hati di tahun ini. Bayi epilog, sebuah kehidupan baru. Setahun kemudian, Nadira melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Ia memberi nama anaknya Harapan. Pak Wiryo kini kembali aktif menulis buku, dan Nadira membuka komunitas untuk penyandang disabilitas yang ingin menemukan makna hidup baru. Di akhir video, narator berkata, mereka pernah dihina, pernah ditertawakan. Tapi cinta sejati bukan soal usia, bukan soal normal atau tidak. Cinta sejati adalah saat dua jiwa yang hancur saling menyembuhkan.